Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di negara Kesatuan Republik Indonesia, salam sejahtera buat kita semua. Salam ya. Nah, saya tetap membuka yel-yel daripada Pemuda Batak Bersatu ya. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Nah, inilah yel-yel daripada Pemuda Batak Bersatu ya. Nah, waktu yang lalu saya mencoba ya menganalisa dengan Be Proaktif 4 anugerah manusiawi tentang statement daripada Bapak Presiden ya, bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak, tapi dinyatakan dengan tegas tidak boleh memakai fasilitas negara. Nah, ini jelas, dan itu pun katanya ada undang-undangnya. Jadi kalau memang sudah undang-undang ya tidak masalah. Nah, cuman saya bilang, apakah itu dijalankan oleh Bapak Presiden? Nah, beliau bilang tergantung orangnya. Saya menjabarkan tergantung orangnya, tergantung situasi kondisi politik ya di negara ini. Kalau aman-aman saja, ya tidak mungkin, biasa saja, ya mungkin tidak usahlah, ya cukup perhatian saja, menelah. Tapi kalau memang saat memang harus turun, ya Presiden kan juga punya pilihan dan juga boleh kan memihak, ya. Karena kenapa? Karena yang dikerjakan oleh Presiden selama 5 tahun ini ingin berlanjut, ya. Jangan di stop, berlanjut dan disempurnakan. Nah, inilah mungkin nanti saatnya Presiden akan turun tangan ya. Tapi kalau dalam situasi misalnya sangat diperlukan, ya kalau berjalan dengan lancar saja saya kira nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian saya menyikapi ya dari segi administrasi negara. Wah, ini kita kembali kepada lembaga administrasi negara. Nah, sesuai dengan fungsi daripada manajemen ya, ada yang namanya leader, ada yang namanya manajer. Nah, siapa leader dan apa fungsi leader? Apa fungsi manajer dan bagaimana hubungannya dengan leader? Nah, kalau leader adalah melihat, see, ya, melihat. Nah, kemudian manager adalah do. Nah, kemudian see, do, nah kemudian baru mendapatkan, get. Nah, masyarakat hasilnya. Jadi see, do, get, see, do, get, ya. Nah, kalau orang Batak itu mah see, do, get katanya ya. Nah, sekarang di negara ini siapa yang melihat? Wah, ini kita bicara siapa yang melihat. Dari kacamata negara, yang melihat itu adalah rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, DPR ya. Dialah yang melihat. Nah, siapa yang manajer? Ya, siapa yang melakukan? Presiden. Nah, jadi apa yang dilihat oleh DPR dijalankan oleh Presiden. Apa yang dilihat oleh Presiden dijalankan oleh para menteri. Begitu seterusnya. Itu dari segi manajemen ya. Nah, jadi kita melihat 10 tahun Presiden Jokowi sudah menjalankan tugasnya. Ini tahun yang kelima ya untuk tahun 2024 ya. Nah, dari 2019 ya
tahun kelima. Nah, apa yang dilakukan oleh Jokowi? Apa yang dilihat oleh DPR? Nah, salah satu produk yang dilihat oleh DPR adalah ibu kota, ya, IKN, ibu kota negara. Nah, jadi ibu kota negara ini sudah final, sudah oke, dan sudah berjalan. Nah, sekarang dalam proses penyempurnaan, ya. Penyempurnaan maksudnya mencari investor, ya, membenahi yang sudah dibangun, ya. Dan rumah sakit sudah mulai digerakkan, kantor-kantor, ya. Nah, jadi membenahi. Nah, sekarang kita lihat 3 calon presiden kita, ya. 3 calon presiden. Saya hanya berandai-andai nih, ya. Saya berandai-andai, mudah-mudahan saya salah. Seandainya, ya, dari awal, ya, ketiga calon presiden ini, ya, punya visi sama, ya, visi sama. Artinya keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dulu poin utamanya, keberlangsungan. Nah, baru dilengkapi dengan penyempurnaan. Nah, yang berbeda antara 3 calon presiden adalah penyempurnaan. Ya, bagaimana dia menyempurnakan? Misalnya calon presiden nomor 1, ya, visinya keberlangsungan, negara harus jalan. Ya kalau tidak keberlangsungan ya percuma dong jadi presiden, kan namanya juga kan negara. Ya, negara harus keberlangsungan. Kalau bukan keberlangsungan itu namanya bukan negara lagi, itu berarti negara lain, ya. Jadi kalau memang kita jelas keberlangsungan. Nah, kalau tiga-tiganya ini visinya sama, ya. Nomor 1 juga visinya keberlangsungan negara. Nomor 2 juga keberlangsungan negara. Nomor 3 juga keberlangsungan negara. Sama. Sekarang bagaimana penyempurnaan keberlangsungan ini? Nah, disinilah konsep yang perlu berbeda di antara 3 calon presiden. Nah, kalau ini berjalan, berarti Jokowi bisa tidur. Enak tidur dia. Loh, uang visi yang saya jalankan ini pasti dijalankan kok. Ya tidur Pak Jokowi. Nggak perlu dia repot-repot. Walaupun anaknya Pak Gibran, nggak perlu. Mau kalah, mau menang, masa bodoh. Ya, karena sudah dicanangkan oleh ketiga calon presiden itu keberlangsungan. Berarti artinya apa yang sudah dilakukan pendahulu itu diteruskan. Tapi kan yang aneh ini kan ada 2 calon presiden, ya. Pak Anies Baswedan jelas menolak IKN. Nah, ini sudah jelas. Nah, kemudian, ya, Pak Mahfud, ya, dia mengatakan kepada Gibran, ya, waktu Jokowi dulu kampanye, ya, dia mengatakan tidak boleh impor beras. Terus bagaimana? Nah, pertanggungjawab itu diberikan kepada Pak Gibran. Harusnya Pak Mahfud yang menjelaskan itu, ya, Pak Gibran, ya, tidak impor, ini begini loh. Malah Pak Gibran yang menjelaskan, ya. Pak Gibran bilang 2019 sampai 2022 kita swasembada pangan. Nah, kemudian tahun 2023 memang kita impor. Kenapa? Ada cuaca yang tidak baik, El Nino, ya, katanya. Nah, kalau memang force major, ya, siapapun saya kira, ya itu namanya manajemen. Kalau tidak bisa mengatasi force major, itu bukan manajer namanya. Nah, manajer itu harus tahu mana force major, mana yang biasa-biasa saja. Nah, jadi saya mengatakan kalau seandainya visi daripada ketiga presiden ini misalnya sama mas keberlangsungan, ya, Pak Jokowi aman. Ya udah, ya, mau nomor 1 menang tidak masalah, nomor 2 juga menang tidak masalah, nomor 3 juga menang tidak masalah. Kenapa? Aman. Nah, tapi sekarang yang satu menolak, yang satu memblame. Nah, berarti kan repot ini. Jadi kalau mereka nanti naik jadi presiden, ya mungkin dituntutlah Jokowi atau masuk hukum atau ranah hukum segala macam. Apalagi nomor 1, ya, IKN ditolak. Nah, di sana sudah keluar banyak biaya.
kalau itu ditolak, ya, begitu banyaknya kerugian kita. Ya. Nah, tapi kalau itu dijalankan, walaupun biaya banyak, toh kita kan investasi. Jadi kita menanam dana di sana itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Jadi IKN itu bisa saja mungkin 20 tahun yang akan datang baru jalan, bisa, nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi mulai pembenahan. Tapi yang jelas dengan adanya IKN itu akan merubah paradigma terhadap Indonesia, ya. Nah, luar negeri tadinya menganggap enteng kita karena hanya Jakarta ya udah mau tenggelam. Sekarang tidak bisa lagi underestimate. Sudah memperhitungkan di dunia. Wah, Indonesia sudah membuka IKN. Berarti kalau IKN dibuka, itu sudah terbuka tabir ya dari mana-mana itu jadi kuat. Ya. Pondasinya itu jadi kuat, jadi Indonesia sekarang. Jadi kita sebenarnya lagi menanam pondasi yang kokoh, ya, tidak goyang. Nah, pondasi yang kokoh itu yaitu Indonesia sentris, ya. Nah, jadi kekhawatiran Pak Jokowi, saya menganalisa seperti itu. Ya mudah-mudahan saya salah, ya. Mudah-mudahan saya salah. Tapi kekhawatiran Pak Jokowi pasti seperti itu. Kenapa? Karena yang sudah dikerjakan 5 tahun bahkan 10 tahun ini langsung tidak dilanjutkan dan sirna begitu saja nantinya. Wah ini makanya ya sekarang dia bilang berhak presiden memihak dan kampanye. Kenapa? Karena tugas dia selama 5 tahun ini yang mau diteruskan. Gitu loh. Nah sekarang siapa yang meneruskan? Itulah berpihak dia. Udah jelas, saya kira itu nggak usah ditanya juga, kita nggak usah ribu-ribu lah macam-macam ya. Itu udah jelas. Nah, jadi ini mah kadang-kadang ya dalam debat itu yang tidak perlu ditanyakan kok ditanya. Contoh ya, seperti Pak Prabowo, bagaimana pendapat Anda dengan kode etik? Loh, memang kok debat calon presiden kok malah kode etik? Tapi kita tahu itu menyinggung masalah Mahkamah Konstitusi karena sudah kena kode etik, ya. Nah, tapi kalau kita berpikir dalam administrasi negara itu benar Mahkamah Konstitusi, nggak salah. Yang salah itu malah yang mengadukan itu masuk MK Mahkamah Konstitusi. Ya, ya saya maaf kepada Bapak Jimmy Sidik ya, maaf ya. Kalau saya melihat ini juga terlampau reaktif ini, ya. Kenapa terlampau reaktif? Ingat loh. Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai pahlawan di negara kesatuan Republik Indonesia. Pahlawan itu siapa? Anak muda terbuka untuk berkreasi. Tidak tertutup. Ya. Nah, coba tadinya tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Dia akan kita hujat. Kamu berpikir dong. Ada anak muda. Jadi terlepas dulu Gibran calonnya terlepas. Kita universal. Kita hilangkan dulu Gibran. Gak usah dulu Gibran yang kita bawa. Secara universal, ini berlaku bagi generasi muda Indonesia. Siapa yang berkreatif, siapa yang bisa mencalonkan diri, terbuka. Nah, sekarang nanti habis periodenya misalnya tahun ini, kan 5 tahun yang akan datang kita mulai lagi. Nah, kalau pondasinya sudah kuat, kokoh, sudah. Siapa yang berkreatif? Nah, nanti mungkin kita bisa uji kompetensi anak-anak muda ya. Bisa uji kompetensi calon presiden. Bagaimana pandangan Anda? Mungkin ada tesnya, bisa. Gak apa-apa. Jadi siapa yang membuat tesnya itu bikin tim. Ada mungkin tim evaluasi calon presiden. Nah, jadi kalau saya melihat perlu nanti untuk ke depannya ada tim untuk menentukan calon presiden lulus apa tidak. Baik secara psikologi, baik secara pemikiran harus dites. Nah, jangan kayak gini, debat. Ya kalau Gus Dur bilang kayak TK ya mungkin kurang enak ya. Tapi kelihatannya seperti itu ya. Artinya yang tidak perlu dibahas kok ditanya. Akhirnya visi dia tidak terbongkar. Ya. Nah, jadi debat itu bertanya itu adalah menggali ilmu daripada sebelah. Itu. Misalnya saya tanya bagaimana pendapat Anda masalah itu? Wah, ilmunya kan jadi dapat. Nah, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bahan bagi calon presiden semua. Nah, kalau itu semua lengkap dijawab, ya, menjadi bahan bagi calon presiden,
ya enak. Siapapun presiden, ya sudah mendapatkan data, mungkin dijalankan. Jadi kelebihan daripada paslon nomor 1, kalau paslon nomor 2 jadi presiden, akan dibawa. Kelebihan daripada paslon nomor 2, ya, kalau nomor 1 jadi presiden, akan dibawa. Demikian juga paslon nomor 3, ya. Kelebihan daripada calon presiden yang lainnya, ya, nomor 3 bisa memanfaatkan. Jadi ini saling bersinergi. Nah, inilah yang namanya konsepsi sistem. Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tujuan negara kita kan Pancasila. Satu kan, kita bertuhan, itu dulu satu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Yang kedua, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebenarnya kan harusnya sama semua, ya, sama. Bidang spiritual, ya, bidang intelektual, bidang sosial dan physical capital, ya. Nah, jadi semua itu terjawab. Nah, jadi rame-rame memanfaatkan kelebihan masing-masing. Ya, kelebihan ya seperti misalnya Pak Gibran, ya, menguasai masalah nikel, ya. Nah, ini di-share. Wah, kalau begitu nanti itu kita pakai. Bukan ada anti nikel, ya kan? Jadi kita ini lucu. Kok kekayaan kita kok dia anti? Alasannya lingkungan rusak. Itu yang perlu diperbaiki. Bukan kita anti produk kita sendiri dalam negeri, ya. Ini kekuatan kita. Gibran jelas, kekuatan kita adalah nikel kita terkuat di seluruh dunia. Itu kekuatan. Nah, kemudian yang kedua, timah, ya. Nah, yang ketiga adalah carbon storage. Kita bisa menjadi gudang karbon terhebat nomor 1 di dunia. Nah, itu kenapa tidak kita manfaatkan, ya kan? Nah, ini mah begitu dikatakan ini kekuatan, datang ini, wah, nikel kita nggak ada ini, malah rusak, lingkungan rusak. Loh, itu yang harus kita perbaiki. Ada harta karun kita, ya. Kalau dia merusak, diperbaiki, ya. Nah, terus ada juga Pak Mahmud misalnya, ya. Sulit. Sudah diputuskan Mahkamah Agung, tapi nggak bisa dilaksanakan. Loh, siapa? Ya. Nah, makanya Pak Gibran enteng aja jawabnya. Cabut aja siupnya, selesai. Ya memang begitu. Nggak mampu, cabut. Ya. Terus ketegasan menerapkan hukum itu ada, ya, ketegasan ada. Jadi walaupun sudah diputuskan hukum, nah tapi kalau yang menjalankan tidak tegas, ya itu juga berbahaya. Apalagi bilang Pak Mahmud sudah putusan MA tapi nggak bisa dijalankan. Wah, ini jadi pertanyaan bagi kita, ya. Nah, jadi kembali kepada presiden memihak dan boleh kampanye. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, di negara ini, ya, leader adalah presiden. Dia melihat jauh ke depan. Nah, kemudian manajer adalah menteri. Jadi menteri ini menjalankan apa yang dilihat oleh presiden. Nah, tapi kalau ada menteri menjalankan tidak yang dilihat oleh presiden, wah, ini namanya enggak sinkron, ya, kurang bersinergi, ya. Nah, seperti misalnya Pak Mahmud itu masih satu tim dengan Pak Jokowi, ya. Kalau ada kekurangan Pak Jokowi bukannya dibuka dalam debat, ya. Justru itu akan kita perbaiki. Nah, misalnya Pak Mahmud mengatakan kita kayaknya masih impor beras tahun 2023 ini. Memang 2 tahun sebelumnya kita sudah swasembada. Nah, tapi ini harus kita perbaiki. Begitu, baru mungkin. Nah, Jokowi juga enak. Wah, menteri saya itu membantu saya. Nah, ini mah enggak. Ditanya kepada Gibran, maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Dengan impor beras itu, apakah itu merupakan salah? Nah, kalau itu force majeure, ya nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi yang saya lihat di sini adalah presiden bagaimanapun ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran. Siapapun yang jadi presiden itu pasti khawatir
apabila pekerjaan dia tidak dilanjutkan. Ya khawatir dong. Nah sekarang siapa yang melanjutkan pekerjaannya dia itu, ya pasti dia sayanglah sama dia. Jadi nggak usah macam-macam lah, ini lapor papokan, melapor reaktif. Oh jangan ya, kita jangan reaktif. Analisa dengan 4 anugerah manusiawi: kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, pengambilan keputusan. Ya, nah Pak Jokowi mungkin pertama dia sadar, wah kalau seandainya pekerjaan saya yang 5 tahun ini sia-sia, begitu jeleknya saya. Begitu jelek di mata masyarakat, di mata umum, ya jelek. Nah, jadi dia bagaimana supaya apa yang dikerjakan saat ini bisa diteruskan, kalau memang itu untuk jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi hanya satu contoh aja kita lihat IKN aja kan. Ini kan keputusan daripada Dewan bersama pemerintah ya. Itu kan coba rapat-rapat di Dewan itu berapa kali tuh? Berapa biaya rapat itu? Untuk memutuskan menggali IKN. Ya. Semua tenaga, kekuatan habis itu. Ya, biaya-biaya habis. Nah, tapi kok ada calon presiden mau mematahkan. Ini sebenarnya kekhawatirannya Pak Jokowi. Ya. Nah, makanya Pak Jokowi siapa yang melanjutkan? Ya pasti berpihak ke sana. Itulah salah, ya kan? Pak Jokowi tidak merespon itu, Pak Jokowi juga salah. Ya, dia sebagai presiden, ya harus siap kaderisasi. Kaderisasi ini nanti bisa melanjutkan pekerjaan dia. Nah, kaderisasinya, walaupun ini tidak secara langsung politik, misalnya dari Dewan ya, dia anggota Dewan, dia ketua Dewan, dia ketua partai. Nah, tapi bagaimanapun hubungan emosional ada. Siapa yang bisa mengamankan hubungan emosional ya? Pak Prabowo sebagai menteri. Pak Prabowo ini tadinya adalah rivalnya Pak Jokowi tahun 2019 ya kan? Mereka bersaing, tapi bisa bersinergi ya. Inilah yang dikatakan oleh ilmu manajemen recover, cepat recover ya. Nah, Pak Prabowo dia cepat recover bersatu dengan Pak Jokowi. Nah, Jokowi melihat nilai ini baik, cepat recover. Nah, sekarang pertanyaan bagi dua calon lainnya, bisa nggak recover nantinya kalau mereka menang jadi presiden? Nah, itu dulu ya. Jadi artinya dalam hal visi misi itu tadi saya katakan itu, kalau visinya sama, presiden itu enak, ya. Artinya dia bisa tidak tidur, udahlah, biarin aja. Siapapun yang menang tuh biarkan saja, itu milik kita. Nah begitu, ya. Tapi kalau sudah beda, ya di sini ya pusing keliling lah, ya kan. Apalagi ada yang membatalkan. Nah, jadi, kepada kita semua ya, bangsa Indonesia ya, tidak perlu cepat-cepat kita reaktif. Nah, saya hanya mau menyampaikan pernyataan daripada Albert Einstein. Nah, apa yang dikatakan? Persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini belum tentu bisa dipecahkan dengan pola pikir yang sama pada saat kita membuatnya. Nah, kalau itu sudah tidak bisa dipikirkan di pola pikir yang sama pada kita membuatnya, rubah paradigma. Nah, misalnya dari dulu calon presiden harus umur 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Itu udah dulu. Nah, sekarang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kan sudah kita, loh kok ini berubah? Nah, paradigma, ya. Kita rubah paradigma. Karena Mahkamah Konstitusi, walaupun disinalir ada paman di situ, taruh paman satu orang, apa bisa satu orang menentukan keputusan? Enggak, ya. Nah, mereka kan tim, ada 9, ya, 1 ketua, 8 anggota. Nah, tim ini menggodok. Nah, mereka juga menggodoknya itu bukan berdasarkan feeling, ya, perasaan, bukan,
Tidak ada di situ feeling. Jadi kalau ada orang ini karena pamannya perasaan, oh tidak, bukan feeling. Based on nilai, value, ya. Ada nilai di sana. Nilainya mana? Memberikan kesempatan kepada anak muda, itu nilainya. Nah, sekarang generasi muda kita kalau dalam statistik jumlah pemilu katanya di atas 53%. Loh, terus bagaimana kita mengadop ini? Nah, kalau ini kita adop misalnya masuk dalam undang-undang bahwa pemuda-pemudi kita bisa mencalonkan presiden dengan adanya perubahan itu. Begitu. Jadi kalau saya mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pahlawan konstitusi, ya. Dia adalah pahlawan dan membuka peluang kepada generasi muda. Tapi ada orang bilang, oh anak haram konstitusi katanya. Wah, apa ini macam-macam anak haram, ya kan? Nah, kalau saya mengatakan mereka adalah pahlawan. Sebab kalau mereka tidak mengadop itu, tuntutan generasi itu lebih besar. Lebih besar. Kok kami tidak diberikan untuk berkarier, ya kan? Nah, dan kemudian kita kan pengalaman sejarah, ya. Dan kita nggak usah terpaku dengan syarat ini exactly ini begini, ya kan? Kita lihatlah dulu, apakah syarat presiden waktu Gus Dur jadi presiden itu normal, ya? Jadi ya saya kira enggak lah, ya. Gus Dur dulu kan bisa jadi presiden bagaimana? Apakah itu memenuhi syarat? Ya kan? Nah, tapi kan disinilah ketimurannya Indonesia itu, ya. Legowo, ya. Oke. Nah, ini pun begini. Memberikan kesempatan kepada anak muda, kok malah banyak sekali tantangannya gitu loh. Anak haram konstitusi, karena paman lah, ya. Nah, jadi saya mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan pahlawan konstitusi tahun 2023. Ini yang dikenang ini, ya. Nah, kalau Pak Jimmy Sidik mengatakan dituntut karena kode etik, ya itu hak beliau, ya. Hak beliau, ya. Karena kode etik, ini sudah salah karena. Nah, tapi itu sudah dibantah lagi oleh Pak Ketua Mahkamah Konstitusi kan. Wow, ini ada tendensius ini. Ada pribadi katanya, ya kan? Nah, jadi kerangka berpikir kita bahwa produk daripada Mahkamah Konstitusi itu bukan produk satu orang, tapi mereka adalah tim. Dan hasilnya itu adalah baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, membuka kesempatan kepada pemuda. Nah, kalau di situ misalnya Gibran dulu yang mencoba, ya why not? Kenapa? Apa salah? Dia sudah wali kota, ya kan? Berhasil. Nah, terus orang ini kan kadang-kadang kita ini worry. Tapi bagaimana kalau kita coba? Coba kita coba berikan tanggung jawab ke dia. Jalan tidak? Kita lihat. Wait and see. Toh juga kan 5 tahun. Ya, wait and see. Kita lihat aja. Misalnya nanti menang, ya, Prabowo menang jadi presiden, Gibran wakil. Nah, kita lihat. Jadi jangan, wah nanti dia presiden, Prabowo tuh meninggal. Semua juga manusia tuh meninggal bisa setiap saat kok. Nah, jadi yang mau saya katakan sekarang ini adalah apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi itu tidak salah, baik secara hukum, baik secara undang-undang. Nah, soal dilaksanakan apa tidak, saya bilang tergantung hati nurani, ya. Karena pertanggungjawabannya kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, terakhir kepada Tuhan. Ya. Misalnya Pak Jokowi kampanye memakai fasilitas negara, ya, itu pertanggungjawabannya kepada yang 5 tadi, ya. Diri sendiri, ya, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. Ada 5 pertanggungjawaban, ya. Nah, dan itu memang harus kita sendiri yang mempertanggungjawabkan itu secara sadar, ya. Jadi artinya sangat-sangat kompleks lah, ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan masih persuasif, ya. Jadi kalau Pak Jokowi mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif dengan para ketua partai, ya karena ini membantu sasaran dia.
Coba kalau Pak Anies sama dengan tujuannya apa yang dilakukan Pak Jokowi, mungkin Pak Anies yang dibantu oleh Pak Jokowi atau Pak Ganjar, ya kan? Karena dia kan dari PDIP. Kalau seandainya seragam, saya yakin dia memihak ke sana. Jalanin katanya. Jadi presiden kita sekarang ini adalah presiden PDIP, ya. Pak Jokowi itu masih presiden PDIP karena PDIP yang mengusung koordinatornya. Jadi dia masih presiden PDIP saat ini. Walaupun ya saya tidak tahu apakah Bu Mega sasarannya ke Jokowi yang mengatakan haus kekuasaan. Ya kita alam-alam ya. Mudah-mudahan bukan ke Pak Jokowi. Tapi kalau itu sasaran ke Pak Jokowi, ya ini namanya ya masa anak sendiri kita caci maki. Nggak pas dong ya. Pak Jokowi kan produknya PDIP. Dia jadi presiden itu karena disuruh oleh PDIP. Terus ada orang bilang, oh dia tidak tahu diri, ini begini. Ini kan negara, ya. Negara itu adalah melihat jauh ke depan, ya. Tergantung daripada partai ini masih mendukung tidak. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan lupa kacang akan kulitnya karena dibesarkan PDIP, wah ini nggak benar, ya. Karena ya seorang presiden itu kalau tidak diurapi oleh Tuhan itu tidak jadi, ya. Jadi kita jangan melawan Tuhan, ya. Setiap pemimpin itu adalah merupakan wakil daripada Tuhan. Soal dia melaksanakan tugasnya tidak baik, ya nanti bertanggung jawabnya pada Tuhan, ya. Jadi jangan kita caci dia, itu, ya. Setiap pemimpin nanti mengelola negara itu adalah merupakan wakil daripada Tuhan untuk ya mengawasi daripada manusia-manusia yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, jadi Pak Jokowi saat ini masih presidennya PDIP, ya, bukan berdiri sendiri. Nah, tapi kalau menurut saya harusnya ya PDIP ya merangkul, ya, dan visinya sama. Nah, sehingga antara Ganjar dan Pak Prabowo visinya sama. Nah, saya kira Pak Jokowi enak, udahlah siapapun di antara kalian yang menang, saya tuh enak tidur, ya kan? Nah, tapi kan saat ini hanya satu yang keberlangsungan dan penyempurnaan. Yang lainnya malah katakan ilegal tambang masalah, ini masalah. Jadi kebanyakan masalah yang ditimbulkan, bukan solusi, ya. Harusnya lebih banyak solusi yang ditimbulkan. Ini masalah, ini solusinya. Nah, jadi saya mengatakan mudah-mudahan ya Pak Jokowi juga ya saya kira sebagai manusia biasa lah ya. Pak Jokowi juga mengerti saat kapan dia turun, saat kapan dia. Tapi saya yakin dia tidak akan mau melabrak daripada undang-undang. Ya, saya yakin itu. Nah, jadi sekarang dia hanya mencoba mengarahkan supaya pekerjaan dia yang 5 tahun ini jangan sampai ada nanti terbengkalai. Itu saja mungkin. Jadi kalau Pak Jokowi mengadakan pendekatan ke sana kemari, ya ketua partai, itu titipannya tolong, ya saya akan berhenti untuk tahun kelima ini, tidak lagi jadi presiden. Tolong apa yang sudah saya kerjakan itu kerjakan. Kira-kira begitu pesan moralnya Pak Jokowi. Jadi bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan AHY, bertemu dengan semua siapapun, pasti itu yang dibicarakan, keberlangsungan. Ya memang harus menang, ya memang kalau mau lanjut ya harus menang, ya kan? Siapa yang mau kalah? Harus menang kalau mau lanjut. Nah, harus menangnya itu, ya itulah pendekatan persuasif, ya. Nah, jadi artinya airnya tetap bersih, ya, ikannya dapat, kira-kira begitu, tidak keruh. Nah, yang bikin keruh ini kan media massa nih. Begitu ada makan bakso aja udah disoroti, ya. Nah, main sepeda aja disoroti. Wah, begini. Ini terlalu banyak kita. Sekarang care aja calon presiden nomor 1, tidak usah ngutak-ngutik apa mendukung Jokowi. Care aja. Toh kan ada mengawasi presiden, DPR. Bekerjalah legislatif. Salah presiden menjalankan, ada judikatif, ya, ada
legislatif. Tidak usah kita menilai, oh ini begini, masa makan bakso aja sudah jadi curiga ya. Makan bakso ya. Tadi itu makan bakso tuh Pak Prabowo dengan Pak Presiden Jokowi karena habis peresmian Geraha di Magelang ya kan. Nah, langsung makan bakso. Itu pun sudah jadi, wow, ini sudah tendensius begini. Ya, kita secara hati nurani lah, pasti presiden itu memihak kepada orang yang melanjutkan tugasnya. Nggak mungkin dia memihak kepada orang yang menghambat tugasnya, nggak mungkin. Ya kita sadar lah, ya kita sadar. Pak Jokowi pasti memihak kepada orang yang melanjutkan apa yang dikerjakan 5 tahun ini. Nah, tidak mungkin dia memihak orang yang tidak setuju apa pekerjaan dia selama 5 tahun ini. Ya kita nggak usah inilah, berpikir jernih aja, ya jernih aja. Nggak usah kita kata-katain, ya malah kita makin jelek. Berarti kita tidak mampu bersaing, ya kan? Bersaing aja lah, ya. Tekun aja, fokus aja. Jadi 2 capresnya aja fokus dengan tugas, fokus dengan sasaran. Tidak perlu mengutak-ngutik kalau Jokowi ke sana, Jokowi nggak perlu pusing, ya kan? Ya kan? Nah, siapapun presiden pasti seperti itu, ya. Pasti melihat siapa yang meneruskan tugasnya, itu pasti dirangkul. Nah, dirangkul bagaimana? Persuasif, diarahkan, tolong ya, nanti begini. Nah, pendukung orang pun diajak, tolong dong, ya, supaya ini jalan terus, jangan macet. Ya, wajar lah, cuman Pak Jokowi kan belum menentukan kampanye dia. Ya, tapi nggak kampanye pun Pak Jokowi, ya elektabilitasnya sudah kelihatan, ya kan. Apalagi kalau kampanye, makanya tergantung situasinya genting apa tidak. Nah, tapi kalau kita lihat dalam elektabilitas daripada vote, ya, daripada LSN penilaian daripada LSI dan semua yang membuat perbandingan antara calon nomor 1, 2, dan 3, nah masih unggul nomor 2 ya. Nah, nanti ditentukan dengan calon debat presiden tanggal 4. Nah, saya usulkan nanti debat tanggal 4 elegan ya. Senyum-senyum aja, pokoknya rangkulan. Pak Anies rangkulan dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar rangkulan dengan Pak Prabowo. Itulah pemimpin yang namanya persuasif ya. Tidak memikirkan lagi ini tidak, lupakan itu visi misi yang masa lalu yang saling memblame, itu lupakan. Nanti pada tanggal 4 saatnya kita lihat calon presiden kita yang legowo, yang elegan, arif dan bijaksana. Oh, itu baru nanti berubah, itu bisa penilaian kembali ya. Nah, jadi demikianlah, mungkin saya hanya melihat dari segi administrasi negara, tidak ada tendensius bahwa ini enggak. Tidak ada pun kepentingan saya, ya. Hanya saya menjelaskan dalam administrasi negara sebagai leader dan manajer, ya. Leader melihat jauh ke depan. Manajer melakukan apa yang dilihat oleh leader. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kalau di NKRI masih presiden sebagai leader, ya. Jadi apa yang dilihat presiden itu harus dikerjakan oleh menteri. Nah, terus calon presiden, apa yang dilihat oleh presiden ini masih dilihat juga nggak sama calon-calon presiden. Nah, ini sebenarnya membuat klop, ya. Makanya presiden bisa berpihak. Jadi presiden bisa berpihak, ya, apabila apa yang ditanamkan, apa yang dilihat oleh Presiden Jokowi itu juga dilihat, ya, oleh calon-calon presiden yang sekarang ini. Tapi kalau itu tidak dilihat sama sekali, nah itu ya mungkin disitulah kelirunya, ya, sedikit mungkin. Nah, makanya kalau bisa visi itu sama, ya, di negara ini, keberlangsungan, ya, long lasting continued effort, ya, artinya keberlangsungan. Nah, baru penyempurnaan di sinilah berbeda, ya. Jadi kalau Pak Anies calon nomor 1, penyempurnanya begini. Nah, misalnya ya calon nomor 1 ya yang membiayai orang hamil misalnya 6 juta ya per bulan misalnya, semua siapa aja hamil, ya kan. Nah, jadi makanya orang ya berlomba-lomba lah untuk hamil, kira-kira begitu kan. Nah, itu penyempurnanya seperti itu misalnya. Nah,
Pak Gibran dan Pak Jokowi makan gratis. Jadi dengan makan gratis ini bisa menyerap tenaga kerja di seluruh Indonesia. Karena semua nanti sekolah-sekolah itu ada kantinnya. Kantinnya ini dikelola. Nah, dikelola oleh makan gratis ini. Karena tiap hari semua makan. Coba ribuan di sekolahan makan. Semua sekolah Indonesia. Jadi menyerap tenaga kerja. Nah, kemudian kalau calon nomor 3, pendidikan gratis. Pokoknya yang macet-macet serahkan sama dia. Nah, jadi kelihatan kan ininya, bedanya, penyempurnanya. Oh, ini begini, ini begini. Nah, oke, itu di bidang masalah sosial. Masalah industri, penyempurnanya gimana? Nah, ini hilirisasi. Nah, Caimin apa? Masalah industri apa? Apa konsepnya? Pak Ganjar apa konsepnya? Nah, begitu. Nah, pertahanan konsepnya. Wah, ini efektif. Pokoknya berhasil guna. Nah, Caimin, oh kita efisien, ya kan? Harus memikirkan, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini begitu. Jadi dalam penyempurnaan itulah sebenarnya perbedaan daripada masing-masing calon presiden ini. Ya. Nah, kalau visi harusnya sama, berkeberlangsungan, ya, pembangunan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu visinya, berdasarkan Pancasila. Nah, itu ya, baru mungkin Pak Jokowi mungkin tidur aja dia itu ya. Kalau seandainya 3 capres ini visinya sama dan memang membackup apa yang dia Pak Jokowi itu tidur, nggak perlu dia turun tangan, ngapain? Di rumah dia apa aja, dia yang lain aja dikerjain, nggak perlu mikirkan. Mau anaknya calon presiden, mau apanya, masa bodoh, ya? Saya yakin seperti itu. Nah, tapi sekarang ini kan beda, petanya kan beda. Nah, makanya Stephen Covey mengatakan kan, Albert Einstein, persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini belum tentu bisa dipecahkan dengan pola pikir yang sama pada saat kita membuatnya. Nah, kalau tidak bisa, udah rubah paradigma. Jadi ada space untuk merubah paradigma. Ya. Nah, kemudian dalam visi misi, ya, kata Stephen Covey, if you want to small change katanya. Nah, sekarang kalau kamu mengadakan perubahan kecil, ya, behavior. Nah, tapi kalau you mau membuat perubahan quantum leap change, paradigma. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Anies Baswedan, membuat perubahan itu perubahan yang mana? Perubahan yang besar atau perubahan kecil? Nah, kalau perubahan kecil itu behavior, perilaku daripada semua pegawai harus mesti perilakunya. Tapi kalau mau buat quantum leap change, ya, rubah paradigma. Ya, paradigmanya itu IKN ini jangka panjang. Ya, tadinya orang mengatakan susah, tapi bagi the winner itu adalah bisa diselesaikan. Nah, jadi ada yang mengatakan itu adalah mengatakan bisa tapi sulit. Nah, ini sulit tapi bisa diselesaikan. Nah, jadi ada yang namanya the winner, ada the loser. Nah, jadi perubahan ini pun perubahan apa? Makanya apakah small change, ya, perubahan kecil, apakah quantum leap change? Nah, kita belum melihat itu. Perubahan itu perubahan apa yang mau digaungkan itu. Nah, kalau hanya perubahan perilaku itu kan kecil, ya, kecil. Saya masih sampai saat ini belum melihat perubahan apa yang mau dirubah. Tapi kalau perubahan misalnya IKN tadinya mau dilanjut itu di stop, perubahannya itu ya alam lah, ya. Saya kira itu sama dengan ya merusak tatanan negara, konsep negara, dan itu juga mengganggu anggota dewan yang sudah mencanangkan itu, ya. Nah, begitulah kira-kira sedikit tambahan dari saya. Saya hanya membuka wawasan kita semua supaya jangan cepat-cepat kita reaktif, ya. Jadi kalau ada stimulus, ya, Pak Jokowi itu mengeluarkan stimulus. Presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Itu kan stimulus. Nah, responlah ini dengan 4 anugerah manusiawi. Kita sadar siapa kita untuk merespon. Ada imajinasi, ya, jangka panjang, ada hati nurani, dan baru kita mengambil keputusan. Nah, kalau ada stimulus langsung direspon, itu namanya reaktif. Nah, seperti ada saya lihat, begitu dia katakan datang advokat, lapor. Laporan apa? Apa yang mau dilapor? Nah, dia hanya ngomong kok dan sesuai undang-undang. Apa yang mau dilaporkan? Nah, kesalahan apa?
ya kan? Dia kan tidak mengatakan kampanye. Nah, tapi dia mengatakan boleh kampanye dan boleh memihak. Kan cuma dia mengatakan itu undang-undang. Nah, dia bilang terakhir, soal dilaksanakan apa tidak, ya tergantung masing-masing katanya. Ya, tergantung masing-masing. Nah, jadi Jokowi juga tidak segegabah itu. Langsung misalnya, begitu dibuat statement, dia kampanye. Tidak, dia hanya mengatakan sesuai dengan undang-undang. Nah, cuman yang reaktif-reaktif ini mulai nih terganggu ya. Wow, ini presiden tidak netral, tidak netral. Ya netral itu yang bagaimana sih? Suara rakyat itu kok khusus kok. Ya. Kalau tidak dipilih rakyat tidak jadi presiden, ya kan? Pak Prabowo bilang, kalau saya tidak dipilih rakyat tidak jadi presiden. Kalau dipilih rakyat ya jadi. Ya kalau nggak milih gimana? Nah, rangkullah rakyat Indonesia ini sebaik-baiknya, bukan memblame atau membuat-buat hoak. Oh ini begini, oh ini. Kalau kita lihat di medsos sekarang ini banyak sekali hoak. Saya ikuti berapa grup itu. Kalau lihat di grup, kayaknya dunia sudah mau kiamat gitu, ya. Jadi semua dibuatkan ini ya, waduh. Dan tahun-tahun yang sudah lama pun dibuatkan. Bahkan pernah Pak Harto kampanye gitu ya, sudah meninggal. Nah, tapi kita ketawa aja. Kalau kita melihat seperti itu ya ketawa aja. Nah makanya, nah kalau saya sih hoak apa tidak, langsung tanya Google. Google ini gimana nih? Oh itu hoak kan ya, udah selesai ya kan. Nah jadi sekianlah dari saya. Saya tidak akan mau tendensius apa-apa ya. Saya tidak memihak siapa. Saya hanya dari segi administrasi negara. Ya, negara ini perlu berlanjut dan perlu penyempurnaan. Udah itu aja. Ya. Nah terus siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa menyempurnakan? Udah, ya kan? Nah, ya seperti tanaman sudah ditanam, ya. Siapa yang bisa memupuk tanaman ini supaya berbuah, ya supaya bagus gitu kan? Tapi kalau tanaman sudah ditanam itu udah cabut katanya, udah repot lah. Ya. Nah sekianlah dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga kepada Bapak Presiden kalau ada kata-kata kurang pas, ya saya mohon maaf. Saya tidak ada tindakan, saya hanya memilahkan. Dan juga kepada Mahkamah Konstitusi ya, dan mungkin Pak Jimmy ya, saya mohon maaf kalau seandainya saya mengatakan tadi sebenarnya tidak perlu digugat itu, hanya kesalahan kode etik ya. Karena mereka saya anggap menjadi pahlawan konstitusi dalam saat ini. Berbeda. Jadi paradigmanya kita berbeda. Ada yang mengatakan itu anak haram, konstitusi. Saya mengatakan mereka pahlawan konstitusi. Dan bisa melahirkan anak muda menjadi berkreasi. Nah itu. Jadi seandainya ya, misalnya bukan Pak Gibran atau yang lain mungkin tidak serumit ini kali. Cuman karena dia anak presiden, ya. Jadi seolah-olah dia bertanggung jawab kepada Pak Jokowi, ya orang-orang, karena dia anak presiden. Padahal enggak. Dia seorang sosok anak muda yang berkreasi dan mampu, ya. Kita lihat dari debatnya. Nah, sekianlah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebenarnya. Semoga Pilpres kita tanggal 14 nanti, siapapun pemenangnya kita happy semua. Tidak ada gontok-gontokan, ya. Nomor 1 yang menang juga kita rayakan, nomor 2 juga kita rayakan, nomor 3 juga kita rayakan. Jadi celebration different. Mari kita rayakan perbedaan, ya. Wujudkan sinergi. Itulah dari saya. Jadi untuk terakhir saya tetap pakai salam ya. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Nah, ini semboyan daripada pemuda Batak Bersatu, karena saya juga orang Batak ya, memang itu tetap kita rayakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selesai.